誰だわ。 Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita terbaru dari manga spin-off Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji alias Surat dari Baji chapter yang ke-17. Di mana pada chapter ini kita pun akan diperlihatkan mengenai jalannya pertempuran menarik antara divisi pertama geng Toman yang dipimpin oleh Keisuke Baji melawan salah satu geng terkuat yang ada di kota Tokyo, yaitu geng Yotsuda Kaidan. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers chapter yang ke-17 berjudul Got Your Back. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah aku akan menjagamu dari belakang. Singkat cerita, pada halaman pertama kita pun langsung diperlihatkan mengenai bagaimana kondisi terbaru dari medan tempur. Di mana pada momen ini, nampak Ryusei Sato dan juga Ishiko Jiro yang mulai berjalan untuk masuk ke dalam gedung sambil berkata seperti ini. Ayo Sato, kita tunggu di dalam. Dan biarkan semua anggota kita yang akan bertempur melawan Baji untuk sementara waktu. Sampai pada akhirnya Baji dan juga Chifuyu menjadi kelelahan, barulah kita yang akan meladeni mereka berdua untuk bertarung dalam duel 1 lawan 1. Mendengar semua ucapan dari Kojiro itu, Sato pun dengan cepat seketika langsung meresponnya. Hah, sudah kuduga bahwa kau akan kembali memainkan sebuah taktik yang sangat licik sama seperti ini. Di mana kau lebih memilih untuk menunggu mereka sampai menjadi lemah, barulah kau mulai melancarkan semua aksi brutalmu itu. Namun bukannya marah kepada Ryusei, di momen ini Kojiro pun tanpa ragu malah langsung membalas dan mengiyakan semua ucapan dari Ryusei sambil tersenyum dengan sinis. Haha, lalu mau bagaimana lagi? Sesuai dengan ucapanmu sebelumnya, Baji adalah seorang petarung yang luar biasa kuat sama seperti monster. Jadi jika aku harus bertarung melawannya dalam keadaan kondisi Baji yang masih fit, maka sudah jelas siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Itulah alasanku membuat strategi seperti ini, supaya bisa bertarung dengan imbang melawan Keisuke Baji. Lagi pula, ini adalah medan tempur, dan semua rencanaku ini adalah bagian dari taktik di dalam berperang. Jadi tidak ada yang salah dengan semua tindakanku dan juga semua rencanaku. Sementara itu di sisi lain, nampak jalannya pertarungan yang sangat sengit pada area parkiran gedung itu. Di mana Toman yang datang dengan membawa 20 orang anggota saja harus siap menghadapi gempuran tanpa henti dari total sekitar 70 orang anggota geng Yotsuda Kaidan yang ada di luar gedung. Yang artinya jika kita perhatikan baik-baik gambar ini, maka satu orang anggota Toman akan bertarung menghadapi 2-3 orang anggota dari geng Yotsuda Kaidan. Nah, menariknya di antara semua orang anggota dari geng lawan, nampak satu orang petarung paling menonjol sekaligus paling kuat muncul di antara mereka semua. Dia adalah seorang berandalan brutal bernama Nayuta yang dikenal dengan sebutan monster terkuat pemimpin divisi tempur geng Yotsuda Kaidan. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya kita pun bisa melihat kehebatan dari seorang Nayuta. Di mana tanpa pikir panjang, dia pun langsung melayakkan pukulan demi pukulan tepat ke arah perut dari anggota Toman divisi pertama. Akibatnya, tubuh dari anggota Toman itu pun seketika langsung terpental dan juga kesulitan untuk bangkit kembali. Melihat hal itu terjadi di depan matanya, Nayuta pun sama sekali belum merasa puas. Hingga di satu momen yang sama ini, dia pun langsung berjalan menuju ke arahnya sambil melayangkan satu tendangan mautnya tepat ke arah orang itu dengan menggunakan kaki kanannya. Nah, di momen inilah anggota Toman dari divisi pertama tersebut seketika langsung sadar bahwa ternyata bukan hanya Nayuta saja seorang berandalan kuat yang ada di dalam geng Yotsuda Kaidan, tapi masih ada 4 orang kapten divisi lainnya yang harus mereka hadapi. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini kita pun diperlihatkan jalannya pertempuran besar, namun dari sudut pandang Chifuyu dan juga Keisuke Baji. Di mana pada panel itu, nampak Chifuyu masih mencoba untuk berlari menembus keramaian demi menyusul Ryusei Sato. Tapi sayangnya tepat ketika Chifuyu baru saja mulai melangkah, tiba-tiba saja di hadapannya muncul 2 orang anggota geng Yotsuda Kaidan yang mencoba untuk menahannya dan juga menghentikannya. Walaupun pada awalnya mereka nampak sangat percaya diri untuk mengalahkan Chifuyu Matsuno, tapi nyatanya kali ini mereka pun harus kecewa. Karena ternyata kekuatan tempur dari Chifuyu jauh lebih kuat daripada mereka. Hingga pada panel berikutnya, Chifuyu pun tanpa ragu langsung melayangkan satu buah pukulan meteornya ke arah wajah para lawannya sambil terus membuka jalan untuk menyusul Sato. Namun sebuah hal yang sangat mengejutkan malah terjadi di momen ini, di mana nampak Baji yang langsung berlari menuju ke arah Chifuyu
Dan dia pun langsung menarik baju dari Chifuyu dengan cepat sambil berkata dengan lantang kepadanya, "Woi Chifuyu, apa yang sebenarnya kau lakukan? Serta kenapa kau malah berlari pergi untuk mengejar Ryusei Sato?" Mendengar pertanyaan itu dan juga melihat kemarahan dari Baji, Chifuyu pun seketika menjadi sangat kebingungan. Karena dia sama sekali tidak mengerti apa maksud dari ucapan Baji barusan. Oleh karena itu, Chifuyu yang merasa penasaran, akhirnya mulai bertanya kepada Baji dengan berkata seperti ini. "Baji, kenapa kau malah menarikku dan melarangku untuk pergi meninggalkan medan tempur ini? Apakah jangan-jangan kau masih menganggapku bahwa aku masih belum cukup kuat untuk bisa menandingi Ryusei Sato?" Melihat respon dari Chifuyu itu, Baji pun langsung menjawabnya lagi. "Woi bodoh, lihatlah sekelilingmu dan pikirkanlah baik-baik. Karena kali ini kita bukan melakukan pertarungan satu lawan satu, melainkan kita bertarung sebagai sebuah tim. Di mana semua anggota dari divisi pertama selalu bertarung sambil terus berusaha untuk melindungi satu sama lain. Itulah yang dinamakan dengan kerjasama serta kekompakan dari divisi pertama. Jadi sebelum kau bisa pergi meninggalkan medan tempur ini, maka kau pun harus bisa memastikan lebih dulu bagaimana kondisi dari teman-temanmu." Meskipun awalnya nampak kebingungan, namun setelah beberapa saat berlalu, Chifuyu pun akhirnya dapat mengerti bahwa di dalam divisi pertama Toman, kekompakan dan kerjasama adalah hal yang paling utama di atas ego diri sendiri. Itulah yang membuat divisi pertama Toman menjadi salah satu divisi tempur terkuat dan juga tersolid jika dibandingkan dengan keempat divisi lainnya. Walaupun kenyataannya anggota dari divisi pertama Toman hanya memiliki jumlah yang sangat sedikit sekali. Semua rentetan kejadian itu pun berlangsung dalam tempo yang sangat singkat. Hingga pada panel berikutnya, Chifuyu yang sudah sadar dan juga sudah paham dengan semua ucapan dari Baji barusan, akhirnya langsung bergerak dengan cepat untuk mengcover titik buta dari Baji alias bagian punggung Baji, sambil melayangkan satu buah pukulan mautnya menuju ke arah musuh yang kebetulan pada saat itu sedang mencoba untuk mengajar Baji dari arah belakangnya. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh Baji, di mana pada momen ini Baji pun langsung bergerak menuju ke arah titik buta dari Chifuyu, serta langsung melayangkan satu buah tendangan superior tepat ke arah wajah lawannya. Menyaksikan dan melihat perkembangan dari Chifuyu itu, Baji pun seketika menjadi tersenyum sambil berkata seperti ini. "Haha, akhirnya kau mengerti bahwa ini adalah pertempuran kita sebagai sebuah tim di dalam divisi pertama Toman." Mendengar semua ucapan dari Baji tersebut, Chifuyu pun langsung menampar wajahnya sendiri dengan keras sambil berkata di dalam hati, "Baiklah, mulai sekarang aku akan berubah pola berpikirku dan juga mulai sekarang aku akan mendahulukan kepentingan dari teman-temanku sebelum menyelesaikan urusanku sendiri." Hingga di saat yang bersamaan, Chifuyu pun langsung berputar dan juga membalikkan badannya. Serta dia pun langsung membatalkan niatnya untuk mengejar Ryusei Sato. Mengingat saat ini semua teman-temannya lebih membutuhkan bantuan dari Chifuyu. Apalagi masih ada 5 orang kapten divisi tempur terkuat dari geng Suda Kaidan yang harus dihadapi oleh Chifuyu dan juga Baji lebih dulu. Nah, itulah potongan alur cerita singkat dari manga Letter from Baji chapter yang ke-17. Oh iya, untuk manga Letter from Baji chapter selanjutnya, atau chapter yang ke-18 baru akan terbit secara legal di Jepang dalam waktu 2 minggu lagi. Atau tepatnya pada tanggal 8 April tahun 2023. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu kelanjutan kisah pertarungan dari Baji dan juga Chifuyu Matsuno, maka kalian bisa cek manual lagi aja ya pada tanggal tersebut. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan.